Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rodia. Saya ingin menyampaikan hasil materi saya, yaitu tentang menganalisis organisasi Islam dalam melawan kolonial. Di sini ada dua organisasi. Yang pertama SI dan Muhammadiyah. Yang pertama kita membahas tentang SI dulu. SI pada masa kebangkitan nasionalis di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi, berawal dari kemunculan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi pergerakan nasional yang teguh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi adalah Sarekat Islam. Awal terbentuknya Sarekat Islam ini adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Ki Haji Samahuddin pada tanggal 16 Oktober 1905. Adapun tujuan SDI ini ada 5. Yang pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Keempat, membantu kesulitan yang dialami. Kelima, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Perkembangan Sarekat Islam pada masa kepemimpinan Hostejonggrominoto, arah organisasi Sarekat Islam ini menambah di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Jadi cita-cita Sarekat Islam ini berhasil mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Sarekat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Selanjutnya, perpecahan Sarekat Islam ini pada tahun 1914. Dari beberapa anggotanya, Sarekat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV bernama Hengstnivelet. Pada akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Soemeon dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Tejonggrominoto. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah sistem organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Arti Muhammadiyah ini berasal dari bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Latar belakang terdirinya Muhammadiyah ada 2 faktor. Yang pertama faktor subjektif, yang kedua faktor objektif. Faktor subjektif ini Muhammadiyah adalah hasil pendalaman, membahas dan mengkaji kandungan isinya seperti ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang kedua faktor objektif. Faktor objektif ini ada 2. Yang pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi kekhalifah Allah di atas bumi. Selanjutnya, perkembangan Muhammadiyah ada 2. Yang pertama, perkembangan secara vertikal. Perkembangan secara vertikal ini yaitu perkembangan dan perluasan gerakan Muhammadiyah ke seluruh penjuru tanah air, berupa berdirinya wilayah-wilayah, tiap-tiap provinsi, daerah-daerah, tiap-tiap kabupaten, cabang-cabang dan ranting-ranting, serta jumlah anggota yang bertebaran di mana-mana. Yang kedua, perkembangan karena bertambah luas banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pimpinan perserikatan kesatuan-kesatuan kerja tersebut, berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selanjutnya, visi dan misi.
Yang pertama, visi Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan watak yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melakukan dakwah Islam. Yang kedua, misi di sini menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah, yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Memahami agama yang menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Menyebarluaskan ajaran Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terakhir umat manusia sebagai Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadi di sini maksudnya adalah kita sebagai manusia itu berpedoman kepada dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus berpedoman kepada ajaran Islam dan kitab-kitab Allah seperti Al-Quran. Adapun persaingan SI dan Muhammadiyah, kalau SI ini lebih mengarahkan ke hal-hal politik gitu, sedangkan Muhammadiyah lebih ke ajaran-ajaran agama, tentang agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah pesantren. Dan sampai disinilah hasil pembahasan dari saya, video pembelajaran dari saya. Bagi yang melihatnya semoga bermanfaat ilmu, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rodia. Saya ingin menyampaikan hasil materi saya, yaitu tentang menganalisis organisasi Islam dalam melawan kolonial. Di sini ada dua organisasi. Yang pertama SI dan Muhammadiyah. Yang pertama kita membahas tentang SI dulu. SI pada masa kebangkitan nasionalis di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi, berawal dari kemunculan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi pergerakan nasional yang teguh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi adalah Sarekat Islam. Awal terbentuknya Sarekat Islam ini adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Ki Haji Samahuddin pada tanggal 16 Oktober 1905. Adapun tujuan SDI ini ada 5. Yang pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Keempat, membantu kesulitan yang dialami. Kelima, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Perkembangan Sarekat Islam pada masa kepemimpinan Hostejonggrominoto, arah organisasi Sarekat Islam ini menambah di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Jadi cita-cita Sarekat Islam ini berhasil gitu mendapat simpati masyarakat pribumi dan berkembang hingga ke desa-desa pedalaman. Rakyat pedesaan menganggap Sarekat Islam adalah wadah dalam perjuangan melawan struktur kekuasaan lokal. Selanjutnya, perpecahan Sarekat Islam ini pada tahun 1914. Dari beberapa anggotanya, Sarekat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV bernama Heinz Niefeldt
Pada akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Soemeon dan Sarekat Islam Putih di bawah pimpinan Tejonggro-Minoto. Selanjutnya organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah sistem organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Arti Muhammadiyah ini berasal dari bahasa Arab Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Latar belakang terdirinya Muhammadiyah ada dua faktor. Yang pertama faktor subjektif, yang kedua faktor objektif. Faktor subjektif ini Muhammadiyah adalah hasil pendalaman, membahas dan mengkaji kandungan isinya seperti ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang kedua faktor objektif. Faktor objektif ini ada dua. Yang pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi kekhalifah Allah di atas bumi. Selanjutnya, perkembangan Muhammadiyah ada dua. Yang pertama, perkembangan secara vertikal. Perkembangan secara vertikal ini yaitu perkembangan dan perluasan gerakan Muhammadiyah ke seluruh penjuru tanah air, berupa berdirinya wilayah-wilayah, tiap-tiap provinsi, daerah-daerah, tiap-tiap kabupaten, cabang-cabang dan ranting-ranting, serta jumlah anggota yang bertebaran di mana-mana. Yang kedua, perkembangan karena bertambah luas banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pimpinan perserikatan kesatuan-kesatuan kerja tersebut, berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan watak yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melakukan dakwah Islam. Yang kedua, misi. Misi di sini menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Memahami agama yang menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Menyebarluaskan ajaran Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terakhir umat manusia sebagai Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadi di sini maksudnya adalah kita sebagai manusia itu berpedoman kepada dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus berpedoman kepada ajaran Islam dan kitab-kitab Allah seperti Al-Quran. Adapun persaingan SI dan Muhammadiyah, kalau SI ini lebih mengarahkan ke hal-hal politik gitu, sedangkan Muhammadiyah lebih ke ajaran-ajaran agama, tentang agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah pesantren. Dan sampai disinilah hasil pembahasan dari saya, video pembelajaran dari saya. Bagi yang melihatnya semoga bermanfaat ilmu, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.